وجودي لما طاب خانبات للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادات علمها يسمى بصر كلام قدرا مريدا علما هيا سمعا بصيرا متكلما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wa tuqa amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita teruskan kajian akidah kitab Tijan. Kali ini kita akan membahas tentang akidah nabawiyah. Ini merupakan bagian atau bahasan yang kedua dari bahasan akidah. Apa itu akidah nabawiyah? Keyakinan mengenai para rasul. Bahwa para rasul memiliki sifat yang wajib itu 4, yang mustalnya 4, yang wenangnya 1. Para pemirsa yang dirahmati Allah, apa pengertian Nabi dan Rasul? Arti Nabi menurut etimologi adalah pembawa kabar. Sedangkan pengertiannya, insanun uhiya ilaihi bisyar'in ya'malu bihi wa illam yu'mar bitablighihi. Yang artinya orang yang diberitahu tentang hukum syara' agar dilaksanakan, serta tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Arti Rasul menurut etimologi yaitu utusan. Sedangkan pengertian Rasul yaitu insanun uhiya ilai bisyar'in ya'malu bihi wa umiro bitablighihi. Yang artinya orang yang diberitahu tentang hukum syara' agar dilaksanakan dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita bahas yang pertama yaitu sifat sidik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa amadana bi asri wa da'alina min barakati fid darwain wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu dan wajib fi haqqir rusuli pada haknya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Semoga rahmat Allah dan keselamatan bagi para rasul. Apa? As-sidku yaitu sifat sidik, artinya benar. Wadiduhu adapun kebalikan dari sifat sidik, al-kidhbu yaitu bohong. Para pemirsa yang dirahmati Allah, para rasul wajib bersifat sidik, artinya benar. Maksudnya, apa yang diberitakan atau disampaikan para rasul itu pasti cocok dengan kenyataan atau objektif. Baik berita yang berisikan pengakuan sebagai kerasulannya ataupun wahyu-wahyu dari Allah. Dan mustahil apabila para rasul itu bersifat kadhib atau kidhib. Yakni mustahil para rasul itu berbohong. Para pemirsa yang dirahmati Allah, wajib menurut akal bahwa para rasul dari semenjak kecil, remaja, dewasa, sampai usia tua, baik ucapannya maupun perilakunya itu benar. Tidak pernah berbohong. Walaupun sekedar guyonan, tetap benar. Contoh. Ketika Kanjeng Nabi ditanya oleh seorang nenek-nenek, "Ya Rasulullah, apakah aku bakal masuk surga?" Dijawab oleh Kanjeng Rasul, "Di surga tidak ada nenek-nenek.
di sini Nabi guyon. Tapi guyonan Nabi benar. Kenapa? Karena memang di surga tidak ada nenek-nenek. Semua perempuan oleh Allah diciptakan dalam keadaan muda, sekitar usia 20-an. Kalau laki-laki umurnya sekitar 30-an. Ini contoh guyonan Nabi, tapi benar. Makanya para pemirsa yang dirahmati Allah, nggak ada. Para Rasul itu ketika masa kecil, remaja itu tukang bohong tuh nggak ada. Dari kecil aja ucapannya, perilakunya pasti benar, jujur. Ya. Sebab apa? Yang namanya para Rasul bicaranya berdasarkan wahyu. Ya. Misal nih, seperti ketika terjadi perang Khandaq, di mana Nabi dengan para sahabat bikin parit. Ya. Ketika sedang bikin parit, sahabat menemukan batu yang besar. Itu nggak bisa dipecahkan. Dan Nabi turun langsung untuk membantu memecahkan batu yang besar tadi. Kemudian kata Nabi, ambil kampak. Ambil. Selanjutnya itu batu besar dihancurkan oleh Nabi. Sambil mengucap bismillah. Ketika dihancurkan oleh Nabi, sebagiannya itu hancur berkeping-keping. Lalu mengucapkan Allahu Akbar. Selanjutnya Nabi mengatakan, aku melihat tentang Syam, Syria. Jadi Nabi diperlihatkan oleh Allah kerajaan Syam, Syria. Lalu Nabi menghantamkan lagi kampaknya, hancur lagi sebagian. Dan diperlihatkan oleh Allah kerajaan istana Persia. Lalu Nabi menghancurkan lagi sebagian lagi. Hancur berkeping-keping itu batu. Dan Allah kembali memperlihatkan kepada Kanjeng Nabi tentang kerajaan Yaman. Apa maksudnya? Nabi mengatakan bahwa yang namanya Syam, Persia, begitupun Yaman, nanti bakal dikuasai oleh orang beriman. Dan ternyata apa yang diucapkan Nabi itu betul. Kenapa? Salman Al-Farisi yang menyaksikan kejadian tersebut, itu menjadi saksi ucapan Nabi di kemudian hari itu. Takluknya Syam, Persia, termasuk Yaman, kota sana. Para pemirsa yang dirahmati Allah, apa dalil akli sifat sidik? Wadalilu adapun dalil ala dalika yang menunjukkan terhadap sifat sidik, annahum lau kadzabu lakana khabarallahu subhanahu wa ta'ala kadziban wa huwa muhalun. Seandainya para rasul bohong atau dusta, niscaya apa yang diberitakan Allah bohong. Sedangkan berita Allah bohong adalah mustahil. Bila mana mustahil berita Allah bohong, maka mustahil para rasul bohong. Ini saya ulang. Seandainya para rasul itu dusta atau bohong, maka apa yang diberitakan Allah mesti bohong. Sedangkan berita Allah bohong adalah mustahil. Bila mana mustahil berita Allah bohong, maka Allah membenarkan kepada rasul-rasulnya. Apabila para rasul dibenarkan oleh Allah, maka mesti tetap benarnya atau sidiknya para rasul. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yang dimaksud dengan berita dari Allah adalah mukjizat. Dalam arti Allah membenarkan para rasulnya dengan memunculkan berbagai mukjizat.
Apabila Allah memperlihatkan mujizat seorang rasul, maka seolah Allah berfirman, "Shadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni." Hambaku itu benar dalam setiap yang ia sampaikan dariku. Contoh, ketika Nabi Soleh menemui kaumnya, lalu Nabi Soleh berkata, "Aku adalah utusan Allah kepada kalian semua." Lalu kaumnya berkata, "Apa dalil atas kerusulanmu?" Nabi Soleh pun menjawab, "Sok, silahkan kalian minta bukti." Kemudian kaum Nabi Soleh ingin bukti bahwa Nabi Soleh itu adalah utusan Allah. Apa yang diminta oleh kaum Nabi Soleh yang disebut kaum Samud? Soleh, coba kamu bisa nggak memunculkan unta dari balik batu yang besar? Kemudian permintaan kaumnya dikabulkan oleh Nabi Soleh. Kemudian apa yang terjadi? Allah mengeluarkan unta dari balik batu besar. Dan untanya kemudian melahirkan anak. Nah, ketika terjadi keluarnya unta dari balik batu yang besar, kemudian untanya melahirkan, itu seolah-olah Allah berfirman, "Shadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni." Sungguh benar hambaku tentang apa ya yang sampaikan dariku. Apa dalil naklinya? Wazkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqon nabiyya. Yang artinya ceritakan hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya ia adalah orang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Para pemirsa yang dirahmati Allah, demikian sampaikan, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.